Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema scheduling critical path method. Next. Kelompok kami anggotanya terdiri dari Derby, Alvin, Noviana, Elvinia, dan Prayoga. Oke, sebentar Mas. Orangnya ada semua di sini? Apa namanya anggota kelompoknya? Ada semua? Coba dicek dulu. Mas, siapa namanya? Mas Derby ada ya? Mas Alvin ada? Ada Bu, ada. Mana Mas Alvin? Oke, Prayoga ada. Mas Alvin mana ya? Saya Bu. Sudah dimunculkan videonya? Udah. Oke. Sebentar. Prayoga sudah, Mbak Salsabila sudah. Elvina. Ada nggak? Hadir, Bu. Mbak Elvina. Sudah ya, semua? Oke. Sebentar ya, jangan di-close dulu kameranya sampai Anda selesai presentasi. Oke, silakan dilanjutkan. Alasan pemilihan tema dan judul: 1. Setiap anggota kelompok dirasa paling menguasai materi ini. 2. Mempelajari hal baru yang berguna di masa depan. 3. Metode ini multifungsi dalam arti bisa digunakan banyak hal. 4. Belajar adanya hubungan antar kegiatan dan mana jalur yang sama penting. Next. Latar belakang: setiap proyek konstruksi mempunyai rencana pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan tertentu. Kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan proyek tersebut harus diselesaikan, bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumber dayanya. Dalam perencanaan kerja, seringkali timbul masalah-masalah operasional yang menghambat aktivitas penyelesaian satu proyek seperti kurangnya sumber daya, alokasi sumber daya yang tidak tepat, keterlambatan pelaksana proyek, masalah-masalah lainnya. Di luar jadwal dalam rencana kerja. Dengan metode JPM diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam suatu proyek. Landasan teori menurut Heiser dan Render, JPM atau Critical Path Method yaitu teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. JPM dikembangkan tahun 1957 oleh J.E. Kelly dari Remington Rand dan M.R. Walker dari DuPont untuk membantu pembangunan dan pemeliharaan pabrik kimia di DuPont. 2. Network planning atau jaringan kerja pada prinsipnya adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. 3. Menurut Levin Kirkpatrick, metode jalur kritis atau critical path method yaitu metode untuk merencanakan dan mengendalikan proyek-proyek merupakan sistem yang paling banyak dipergunakan di antara semua sistem lain yang memakai prinsip pembentukan jaringan. 4. Jalur kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis dimulai dari kegiatan pertama sampai pada kegiatan terakhir. Lintasan kritis critical path melalui aktivitas-aktivitas yang jumlah waktu pelaksanaannya paling lama. Next. Pada kasus proyek ini yang diambil merupakan pembuatan kolam renang yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 11 Januari 2021. Dengan rencana pekerja mendapatkan libur pada hari Minggu dan setiap tanggal merah. Dengan mendefinisikan langkah-langkah urutan kegiatan apa saja dalam suatu proyek yang akan dikerjakan. Dan lamanya waktu aktivitas tersebut diharapkan mampu membuat target penjadwalan agar proyek dapat diperkirakan selesai sesuai waktu yang dijadwalkan. Pada tabel kegiatan, ini merupakan urutan kegiatan. Yang pertama A,
adalah pemilihan desain kolam renang dengan waktu pengerjaan selama 2 hari. Dilanjutkan kegiatan pengukuran dilakukan setelah kegiatan A selesai selama pengerjaan 1 hari. Kemudian yang kecil, penyediaan material dilakukan setelah pengerjaan B yang dengan estimasi waktu 1 hari. Pada kegiatan D, pemasangan bowplank ini dilakukan setelah kegiatan B, pengukuran, dan C, penyediaan material selesai. Dan itu dilakukan selama 1 hari. Dilanjut kegiatan E, penggalian tanah selama 5 hari. Kemudian pada kegiatan F dan G dilakukan bersamaan. Pasang batu dan pasang beton lantai kerja setelah dilakukan kegiatan E. Dengan pasang bata selama 3 hari dan beton lantai kerja 4 hari. Kegiatan H, pembersihan dilakukan setelah pengerjaan F dan G selama 6 hari. Dilanjut pemipaan kolam renang selama 3 hari. Kemudian pekerjaan backcasting selama 5 hari. Dilanjut pengecoran selama 7 hari. Kemudian pengerjaan ajian ditambah lem perekat selama 3 hari. Waterproofing dengan sika atau semen base dilakukan 3 hari. Selanjutnya plaster leveling selama 2 hari. Kegiatan pasang keramik selama 5 hari. Kemudian pada kegiatan P dan H, pasang batu alam dilakukan setelah pengerjaan O selama 3 hari. Dan pengenatan juga dilakukan setelah pengerjaan O selama 1 hari. Setelah kegiatan P dan H selesai, dilanjutkan pembersihan kolam renang selama 2 hari. Kemudian pada pengerjaan S dan T, pemasangan pompa dan filter, kemudian pemasangan lampu dan aksesoris dilakukan dengan satu waktu bersamaan, masing-masing 4 hari dan 3 hari. Dan pengerjaan D, pemasangan lampu dan aksesoris. Kemudian pengerjaan U, pengisian air dilakukan selama sehari, dan yang terakhir V, penjernihan air dilakukan dalam 1 hari. Next. Pada diagram jaringan, urutan diagram jaringan dibuat untuk menentukan waktu yang paling singkat. Kita mulai dari kegiatan C, penyediaan material. Dan itu dilakukan setelah pengerjaan pengukuran dan penyediaan material selesai. Setelah bowplank jadi, dilakukan penggalian tanah. Dilanjut yang kegiatan F, pasang bata dan beton lantai kerja itu dilakukan setelah penggalian tanah, dilakukan secara bersamaan. Setelah keduanya selesai, dilakukan pembersihan pada H. Kemudian dilanjut pemipaan kolam renang dan pekerjaan backcasting dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah keduanya selesai, kemudian kegiatan K, pengecoran, dilanjut L, pengerjaan ajian tambah lem perekat, dilanjut M, waterproofing dengan sika atau semen base,
Dan dilanjut lagi kegiatan plaster leveling, kemudian pasang keramik, itu dilakukan secara berurutan. Setelah pasang keramik terdapat 2 pengerjaan, yaitu pasang batu alam dan pengenatan. Ini dilakukan dengan waktu bersamaan. Setelah keduanya selesai, dapat dilanjutkan dengan pembersihan kolam renang. Setelah pembersihan kolam renang akan terdapat 2 pengerjaan bersamaan lagi, yaitu pengerjaan pemasangan pompa dan filter, juga pemasangan lampu dan aksesoris. Setelah keduanya selesai, ini dilanjutkan pengisian air pada kegiatan U, dan yang terakhir kegiatan V, penjernihan air. Kemudian menentukan jalur kritis. Untuk menentukan jalur kritis, kita cari jalur yang mungkin dari node 1 yang awal sampai ke node yang terakhir. Dari node 1 sampai terakhir ada berapa jalur yang bisa dilewati yang mungkin. Kemudian jangan sampai ada jalur yang terlewat. Semua harus ditulis ada berapa jalur. Kemudian kita hitung masing-masing waktunya. Waktunya kita hitung dari jalur A ke B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, U, V. Semuanya waktunya dijumlahkan dan hasilnya ada 58 hari. Dan jalur selanjutnya juga caranya sama. Kemudian dari semua jalur yang di list dan sudah ditentukan lama waktunya masing-masing, kita tentukan jalur kritis. Waktu yang dituliskan adalah waktu penyelesaian yang paling optimal, yaitu waktu yang paling lama. Di sini waktu yang paling lama ada di jalur 5, yaitu 59 hari. Menentukan alur maju, alur mundur. Berikut adalah diagram alur maju dan alur mundur. Alur maju pertama melalui step 1, lalu ke step 2, lalu ke step 3, dan lalu melalui step 4, melalui dan seterusnya. Seperti yang ada di gambar. Terus tabel akurasi waktu. Next. Tabel akurasi waktu adalah tabel yang akan memprediksi waktu yang akan
memprediksi pekerjaan waktu. Kode kegiatan A, menghabiskan waktu selama 2 hari. Mulai tercepat adalah di hari ke-0, selesai tercepat di hari kedua, mulai terlama di hari ke-0, selesai terlama dan di hari kedua, waktu tenggangnya adalah 0. Kode kegiatan B, lama harinya adalah 1 hari, mulai tercepat di hari kedua, selesai tercepat di hari ketiga, mulai terlama di hari kedua dan selesai terlama di hari ketiga. Kode kegiatan C, lama waktunya adalah 1 hari, mulai tercepat di hari ketiga, selesai tercepat di hari keempat, mulai terlama di hari ketiga, selesai terlama di hari keempat. Kode kegiatan D, lama waktunya 1 hari, mulai tercepatnya di hari keempat, selesai terlamanya di hari kelima, mulai terlamanya di hari keempat, dan selesai terlamanya di hari kelima. Untuk kode kegiatan E, lama waktunya adalah 5 hari, mulai terlamanya di hari kelima, mulai tercepatnya di hari kelima, selesai tercepat di hari 10, mulai terlama di hari kelima, dan selesai terlamanya di hari ke-10. Untuk kode kegiatan F, lama waktunya adalah 3 hari, mulai tercepatnya di hari ke-10, selesai tercepat di hari ke-13, mulai terlama di hari ke-11, dan selesai terlama di hari ke-14, waktu tenggangnya adalah 1 hari. Untuk kode kegiatan G, lama waktu pengerjaan 4 hari, mulai tercepat di hari ke-10, selesai tercepat di hari ke-14, mulai terlama di hari ke-10, dan selesai terlamanya di hari ke-14. Kode kegiatan H, waktu pengerjaannya 6 hari, mulai tercepat di hari ke-14, selesai tercepat di hari ke-20, mulai terlama di hari ke-14, dan selesai tercepat di hari ke-20. Kode kegiatan I, waktu pengerjaannya adalah 3 hari, mulai tercepat 20, selesai tercepat 20 di hari ke-23, mulai terlamanya di 20, selesai terlama di 23. Kode kegiatan J, waktu pengerjaannya 5 hari, mulai tercepat di 23, selesai tercepat 28, mulai terlama 23, dan selesai terlama 28. Kode kegiatan K, lama pengerjaannya adalah 7 hari, mulai tercepat di 28, selesai tercepat 35, mulai terlama 28, dan selesai terlamanya 35. Kode kegiatan L, lama pengerjaan 3 hari, selesai tercepat 35, mulai tercepat 35, selesai tercepat 38, mulai terlama 35, dan selesai terlama 38. Untuk kode kegiatan M, waktunya 3 hari, mulai tercepat di 38, selesai tercepat 41, mulai terlama 38, dan selesai terlama 41. Kode kegiatan N, waktunya 2 hari, mulai tercepat 41, selesai tercepat 43, mulai terlama 41, dan selesai terlama 43. Kode kegiatan O, lama pengerjaannya 5 hari, mulai tercepat 43, selesai tercepat 48, mulai terlama 43, dan selesai terlamanya 48. Kode kegiatan P, lama pengerjaannya 3 hari, mulai tercepat 48, selesai tercepat 51, mulai terlama 48, dan selesai terlamanya 51.
Kode kegiatan Q, waktu pengerjaannya 1 hari, mulai tercepat 48, selesai tercepat 49, mulai terlama 50, dan selesai terlamanya 51. Dengan waktu tenggangnya 2 hari. Kode kegiatan R, masa pengerjaannya 2 hari, mulai tercepat 51, selesai tercepat 53, mulai terlama 51, dan selesai terlama 53. Kode kegiatan S, selama pengerjaan 4 hari, mulai tercepat 53, selesai tercepat 57, mulai terlama 53, dan selesai terlama 57. Kode kegiatan T, selama pengerjaan 3 hari, mulai tercepat 53, selesai tercepat 56, mulai terlama 54, dan selesai terlama 57 dengan waktu tenggang 1 hari. Kode kegiatan U, selama pengerjaan 1 hari, mulai tercepat 57, selesai tercepat 58, mulai terlama 57, selesai terlama 58. Lalu kode kegiatan V, dengan waktu pengerjaan 1 hari, mulai tercepat 58, selesai tercepat 59, mulai terlama 58, dan selesai terlama 59. Lalu schedule kegiatan. Kegiatan dimulai pada 11 Januari 2021 dengan 5 hari kerja dan libur setiap tanggal merah. Kode kegiatan A, kegiatan sebelumnya tidak ada dengan waktu 2 hari, waktu tenggangnya 0, mulai tanggal 11, selesai tanggal 12. Kode kegiatan B, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan A dengan waktu 1 hari, waktu tenggangnya 0, mulai tanggal 13 dan selesai di tanggal 13. Kode kegiatan C, kegiatan sebelumnya adalah B dengan waktu pengerjaan 1 hari, waktu tenggang 0, mulai tanggal 14 dan selesai tanggal 14. Kode kegiatan D, kegiatan sebelumnya B dan C dengan waktu 1 hari, mulai tanggal 15 dan selesai tanggal 15. Untuk kode kegiatan E, kegiatan sebelumnya adalah D dengan waktu 5 hari, mulai tanggal 16 dan selesai tanggal 21. Kode kegiatan F, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan E dengan waktu 3 hari, start 22, selesai tanggal 25, atau start 23, selesai tanggal 26 dengan waktu tenggang 1 hari. Kode kegiatan G, kegiatan sebelumnya adalah E dengan waktu 4 hari, mulai tanggal 22 dan selesai tanggal 26. Kode kegiatan H, kegiatan sebelumnya adalah F dan G dengan waktu 6 hari, mulai tanggal 27 dan selesai tanggal 2 Februari. Kode kegiatan I, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan H dengan waktu 3 hari, mulai tanggal 3 dan selesai tanggal 5. Kode kegiatan J, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan H dan I dengan waktu 5 hari, mulai tanggal 6 dan selesai tanggal 11. Kode kegiatan K, kegiatan sebelumnya adalah J dengan waktu 7 hari, dimulai dari tanggal 13, lalu selesai di tanggal 20. Lalu kode kegiatan L, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan K dengan waktu 3 hari, mulai tanggal 22 dan selesai di tanggal 24. Kode kegiatan M, kegiatan sebelumnya adalah kegiatan L, lama pengerjaan adalah 3 hari,
mulai tanggal 25 selesai tanggal 27. Kode kegiatan N. Kegiatan sebelumnya adalah M dengan lama pengerjaan 2 hari, mulai tanggal 1 dan selesai tanggal 2. Kode kegiatan O. Kegiatan sebelumnya adalah N, lama pengerjaan waktunya 5 hari, mulai tanggal 3 dan selesai tanggal 8. Kode kegiatan P. Kegiatan sebelumnya adalah O, lama pengerjaan waktunya 3 hari, mulai tanggal 9 dan selesai tanggal 12. Kode kegiatan Q. Kegiatan sebelumnya adalah O, lama pengerjaan waktunya 1 hari, mulai tanggal 9, selesai tanggal 9, atau mulai tanggal 10, selesai di tanggal 10, atau mulai tanggal 12, selesai di tanggal 12 dengan tengah waktu 2 hari. Kode kegiatan R. Kegiatan sebelumnya adalah P dan Q, lama pengerjaan waktunya 2 hari, mulai tanggal 13 dan selesai tanggal 15. Kode kegiatan S. Kegiatan sebelumnya adalah kegiatan R dan lama pengerjaan waktunya 3 hari, mulai tanggal 16 selesai tanggal 18, atau mulai tanggal 17 selesai tanggal 19 dengan waktu tenggangnya 1 hari. Kode kegiatan U. Kegiatan sebelumnya adalah S dan T dengan waktu pengerjaannya 1 hari, mulai tanggal 20 dan selesai di tanggal 20. Kode kegiatan V. Kegiatan sebelumnya adalah U, lama pengerjaan waktunya 1 hari, mulai tanggal 22 dan selesai di tanggal 22. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Apakah screen saya sudah berpindah? Sudah. Jadi sebelum mengerjakannya, kita membuat kalender dulu di project. Kemudian, change working time ini kita buat create new calendar. Kemarin saya membuatnya, waktunya itu adalah kerja dan libur setiap tanggal merah. Dari Januari hingga Maret terdapat 2 tanggal merah, yaitu tahun baru Imlek di tanggal 12 bulan 2 dan juga Isra Miraj di tanggal 11 bulan 3. Kemudian ke detail, ke work week, kemudian di detail, ini saya sudah menerapkan 5 hari kerja. Kemudian pada option, ini diatur sesuai dengan hari kerja yang kita ambil, yaitu 8 jam per hari, 40 jam per minggu, dan 20 hari dalam 1 bulan. Hasilnya adalah seperti ini. Jalur kritisnya yaitu pemilihan desain kolam renang, pengukuran, penyediaan material, pemasangan bopleng, penggalian tanah, beton lantai kerja, pembersihan, pemipaan kolam renang, pekerjaan backcasting, pengecoran, pengerjaan acian plus lempar rekat, waterproofing dengan sika, plaster leveling, pasang keramik, pasang batu alam, pembersihan kolam renang, pemasangan pompa, pengisian air dan penjernihan air. Sedangkan sisanya yaitu pemasangan lampu dan aksesoris, pengenatan, dan juga pasang bata bukan merupakan jalur kritis, sehingga memiliki waktu tenggang yaitu pasang bata 1, pengenatan 2, dan pemasangan lampu 1. Kemudian di sini juga dapat menampilkan diagram jaringan. Dan seperti ini hasil dari diagram jaringan melalui
aplikasi Microsoft Project. Yang biru ini merupakan bukan jalur kritis yang memiliki waktu tenggang. Kemudian juga bisa menampilkan kalender kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Jadi ini mulai kegiatannya dari Januari, kemudian ini kegiatan di Februari, dan ini Maret. Saya juga menampilkan dari aplikasi POM-QM ini. Kekurangan dari aplikasi POM-QM ini yaitu apabila dia di-copy dari Word ke sini, kegiatannya bisa saja terpotong. Lalu menampilkannya, kelebihannya adalah di sini kita bisa secara detail tahu di mana kegiatan awalnya dimulai, kegiatan terlamanya, dan juga waktu tenggangnya di sini dijelaskan secara rinci. Lalu di sini juga terdapat jaringan kerja seperti ini. Atau menampilkan Gantt chart seperti dalam Microsoft Project. Lengkap dengan waktu tenggang yang telah diberikan. Kemudian untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan dari proyek pembuatan kolam renang ini, berdasarkan data serta hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menggunakan metode CPM atau Critical Path Method, yang merupakan algoritma untuk menjadwalkan sekelompok aktivitas proyek atau manajemen proyek. Maka diperoleh kesimpulan, yaitu dengan pembuatan diagram jaringan kerja dari seluruh susunan kegiatan, dapat diperoleh jalur kritis dengan berbagai waktu pengerjaan. Kemudian dengan menggunakan metode CPM ini, proyek pembuatan kolam renang dapat selesai dalam jangka waktu 59 hari dengan lintasan kritis pada bagian kegiatan A, B, C, Dami 2, D, E, G, H, I, Dami 5, C, K, L, M, N, O, P, Dami 6, R, S, Dami 7, U, dan kegiatan terakhir V dengan waktu paling efektif 59 hari. Pengerjaan proyek kolam renang dilakukan pada mulai tanggal 11 Januari 2021. Semua pekerja mendapat hari libur di setiap hari Minggu dan tanggal merah, sehingga proyek pembuatan kolam renang dapat diselesaikan seutuhnya pada tanggal 22 Maret 2021. Demikian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Mas. Silakan. Coba ke jalur maju sama jalur mundur. Saya mau bertanya di sini, Mbak. Cara menghitung jalur mundur sama jalur majunya saat saya coret-coret ya, izin.
di sini Mbak, ini kok bisa kan ini dummy. Nah, ini kan di sini 4 caranya gimana itu Mbak? Cara menghitung jalur maju sama jalur mundurnya. Oke. Jadi dari 2 ini kan hasilnya 1. 2 tambah 1 ini kan 3. Iya. Terus 3 tambah 1 ini kan 4. Dummy ini kan nilainya 0. Sehingga tambah 1 kan 4. Untuk ke sini kan diperlukan nilai terbesar. Jadi ini nilainya 4 karena nilai terbesar di sini itu adalah 4. Untuk alur majunya. Kalau jalur mundurnya gimana Mbak? Kalau dari jalur mundurnya, di sini kan ini dari 5. 5 dikurangi 1, 5 kurangi 1 hasilnya 4 yang segitiga merah ini. Iya, 4. Berarti kalau mundur ke 3 dan 4 itu, hitungnya itu berarti kita dari kelompok kalian itu ke 4 dulu. Ke 4 langsung ke 4, terus 4 ke 3 gitu ya? Ini kan dikurangi 1 ya. Ini dikurangi 1 kan hasilnya 3. Yang berarti yang di dummy sini nggak dihitung ya Mbak? Yang ini, Ya. kalau alur mundur itu kan diambil dari nilai terkecil ya. Jadi kan ini penulisannya di 3. Ini kan hasil dari daminya ini kan ditulis di 3. Sehingga ini kan pengurangan paling kecil hasilnya itu 4 dikurangi 1. Jadi di sini ditulisnya 3. Bukan 4. Paham nggak? Gini. Jadi kan ini dari sini kan 4. Langkah ke-5. Dia maju ke langkah ke-4. Langkah ke-4 ini dia dikurangi 1. Kalau ini ke sini, kalau ini sini langsung gitu kan maksudnya. Kalau ini ke sini langsung kan kenapa nggak 4 gitu jawabannya? Kok nggak 4 gitu loh. Soalnya kan Ya, itu karena ke situ kan. Iya, karena ini tuh hasil dari 2 ini. Jadi antara ini sama ini kecil yang mana gitu. Nah, ini hasil yang paling kecil itu antara 4 dan 3. Sehingga di sini ditulis 3. Oh iya ya. Oke, Apakah cukup jelas? Jelas Mbak. Terima kasih. Sama. Silahkan ada lagi yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Masih di dummy ini sih. Itu penjelasan kenapa ada apa tuh dalam satu kegiatan ada 2 dummy yang dilakukan. Terus perbedaan dengan hanya yang memiliki 1 dummy itu apa ya perbedaan 1 dummy dengan yang 2 dummy? Oke. Kenapa ada 2 dummy dan ada 1 dummy gitu ya? Iya. Jadi di sini, bentar. Ini kan kegiatan skala B dan C. Sedangkan kegiatan 9 ini pendahulunya adalah G dan F. Kenapa ini daminya 2? Karena ini dari B dan juga dari C. Berarti pemasangan daminya itu langsung dibuat itu ya? Dari putus-putus Gini, ini kan kegiatan tadi kan daminya di sini. BC terus ke D. Nah, kenapa ini 2? Karena pendahulunya B, B, C. Sedangkan di FG ini pendahulunya adalah E dan E. Jadi, kalau E dan E itu kan bisa dijabangkan. Dan daminya bisa dipakai 1. Sedangkan di sini tidak bisa menggunakan dami hanya 1.
Jadi digunakan dummy 2 untuk menghubungkan antara dua kegiatan ini. Karena ini pendahulunya bukan BBD, tapi BBC. Apakah ada yang masih dibingungkan? Itu kalau misalnya nggak dipakai dummy berarti nggak bisa ya, misalnya langsung garis tanpa putus-putus itu nggak bisa ya, harus pakai dummy gitu ya dalam menghubungkan itu. Iya, karena udah dijelaskan sama Ibu sebelumnya di materi penjadwalan ini, kalau misalnya dua garis sama dalam satu kegiatan itu tidak diperbolehkan, sehingga menggunakan dummy untuk penghubungnya. Apakah masih ingin ada yang ditanyakan? Atau kurang jelas? Berarti, Silakan. bentar Mbak, saya yang tadi Mbak. Berarti semua dummy-nya yang di kelompok kalian ini isinya 0 semua ya Mbak? Setiap dummy itu nilainya 0. Oh gitu ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Ya. Mas yang tadi satunya udah paham belum? Atau dari teman-teman saya ingin menambahkan? Mbak, mau tanya, Mbak, Ya, silahkan. kalau nggak dikasih dummy itu bisa nggak ya? Apa harus pakai dummy? Nggak bisa, karena aturannya itu, ini misalnya ya, ini bisa langsung dari B ke, ini kan kegiatan D ya, ini dia langsung dihubungkan ke B sama C, itu berarti kan terdapat dua garis, sehingga dia tidak bisa harus menggunakan begitu untuk kegiatan dua gini. Ini kan C dari B, terus D-nya itu dari B dan C. Kalau dia dihubungkan ke sini, otomatis menjadi dua garis, sehingga dia tidak bisa harus dihubungkan dengan dummy. Izin ya. Kalau Ya, izin silakan. cerita sedikit. Ya, Bentar. silahkan. Kalau yang dummy bukannya gini ya? Ini menurut saya sih, Ya. mohon maaf ya. Iya, Nah, iya. misalnya ada dua garis yang antara ini ke sini. Ini baru harus dibuat dummy ya. Antara Iya, ini ke iya sini kan benar. ada dua garis. Nah, kalau ini kan apa langsung bisa dihubungkan ya? Oh ya, silakan dicoba. Enggak, maksud saya ini kalau dari dummy kan itu yang tidak boleh itu kan antara garis ini dengan ini misalnya. Kalau yang ini itu kenapa pakai dummy ya? Padahal kan enggak ada garis yang antara ini ke sini. Karena itu pendahulunya ada dua. Ini kan C itu kan udah dari B. Dan kegiatan D itu pendahulunya dari B dan juga C. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Silahkan kalau ada yang masih dibingungkan, nggak apa-apa tanya saja. Tanya lagi Mbak, ini kan Ya. yang di dummy satu ini sini. Bentar aku coret-coret dulu ya Mbak. Iya. Yang di sini nih. Ini kan di sini 14 tuh. Nah, Ya. kalau yang jalur mundur kan yang terkecil kan? Ya. Nah, kenapa ini kok bisa 10? Kan di sini 14, ini kan 3. Kalau ini dikurangin ini kan berarti kan 13. 14 dikurangin 3 kan berarti 11 kan? Nah, di sini oh ya, udah bener, Mbak. Sorry. Iya. Oh Kalau iya. Mas Roni tadi udah paham belum ya? Tadi yang Sudah, tanya Mbak. Roni kan? Atau mungkin ada tambahan dari teman saya? Oke, gimana? Sudah cukup?
Ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok ini? Kelompok 4 ya tadi? 5, Bu. Oh, 5, sorry. Ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman di luar kelompoknya? Kalau tidak ada, mungkin saya langsung ke makalahnya saja, Mbak. Lihat di makalahnya untuk perbaikan. Oke, dari atas coba. Oke ya, nggak ada masalah judulnya, terus ke bawah. Daftar isi sudah, terus bab 1, pendahuluan, oke, latar belakang, rumusan sudah, tujuan sudah, terus sampai tujuan. Bab 1-nya sampai tujuan ya? Iya, Bu. Tambahkan Ya, Bu. manfaat ya. Sampai tujuan. Tambahkan manfaat satu lagi, manfaat penelitian gitu. Tujuan, bukan tujuan masalah, tujuan penelitian aja. Tujuan gitu aja. Terus yang D, manfaatnya. Dari penelitian ini atau dari yang Anda angkat ini kan ada latar belakang, ada perumusan, tujuan, sama manfaat. Terus habis itu yang bab 2. Ini sudah benar ya, landasan teori. Terus ini landasan teorinya, landasan teori tentang apa? Tentang CPM. Berarti kalian tambahkan subbabnya 2.1 gitu, critical path method. Gitu. Ada tambahan bab 1. Nanti tambahkan lagi 2.2 misalnya teori apa lagi di situ? Jaringan kerja. Ya, jaringan kerja kan ada simbolnya ya kan? Ada sedikit perbedaan mungkin dalam sisi teori antara jaringan kerja dengan critical path. Kalau jaringan kerja lebih ke penggambaran apa kegiatannya, kalau yang critical path kan ke algoritma yang dipakai. Terus nanti ada tambahan misalnya apalagi bab apa namanya? Belum bab 2 masih di teorinya, mungkin kalau sudah lengkap tentang critical path-nya sama seperti yang sebelum kelompok sebelumnya tadi, tambahkan tentang aplikasinya ya, teori tentang aplikasi yang kalian pakai. Tadi kayaknya ada 2 ya? Ada 2 aplikasi ya Mbak ya? Iya, Bu. CPM sama POMQM dengan Microsoft Project. oh ya, yaitu berarti teorinya nanti ditambahkan aplikasi tentang itu, 2 itu dimasukkan ke teori. Terus bab 3 ini sudah pembahasan, oke, nggak masalah. Terus bawahin lagi. Diagram jaringan saya rasa sudah betul. Coba diagram jaringan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya ke dummy, karena kemarin kita juga nggak terlalu banyak fokus ke dummy. Jadi dummy itu teman-teman dipakai kalau semisal ada 2 anak panah itu double dalam 2 note yang sama. Misalnya nih kasus yang dari 3 ke 4 ke 5 itu tadi pertanyaannya. Di situ kan diketahui kegiatan D pendahulunya ada 2, B sama C kan di tabelnya. Nah, kalau kita nggak pakai dummy, berarti kan kegiatan D ini nanti dari 2 itu ada double B sama C masuk ke D kan gitu ya. Ya Mbak ya? Karena ada 2 pendahulu kan gitu. Jadi kan nanti akhirnya akan double dari 2 ke 5 itu B sama C-nya, anak panahnya double di 2 not yang sama, sehingga harus ada salah satu yang didamikan ya. Boleh seperti ini juga boleh. Mungkin dengan jadi proses pembuatan dummy ini tidak ada tidak ada batasan cuma satu cara, enggak. Boleh kalau dia bisa pakai 1 dummy is okay, bagus. Kalau enggak bisa berarti pakai 2 dummy. Tetapi mau 1 atau 2 dummy boleh-boleh saja. Dia tidak akan merubah nilai dari seluruh waktunya karena dummy itu bernilai 0. Jadi dummy itu kenapa harus seperti itu? Supaya tidak ada kegiatan yang double. Karena kalau ada kegiatan yang double, sementara nanti kegiatan B sama C itu kan waktunya beda, nanti pas kita ngitung alur maju sama alur mundurnya akan kebingungan si kotak sama si segitiganya gitu loh. Sebenarnya cuma itu aja maksudnya. Karena kan setiap not itu ada kotak, ada segitiga itu tuh untuk menghitung alur maju, alur mundur. Lah nanti kalau di setiap notnya itu ada 2 anak panah, nanti dia menunjukkan anak panah yang mana kan gitu. Padahal kan hanya boleh anak panah itu kan
kotak sama segitiga itu kan hanya menunjukkan satu kegiatan awalan dan akhiran kan gitu. Jadi maksudnya kenapa harus ada dummy supaya setiap kegiatan hanya satu anak panah atau satu anak panah hanya untuk satu kegiatan. Biar perhitungan alur maju alur mundurnya tidak membingungkan gitu penulisannya. Itu aja maksudnya. Dan dummy dia nilainya 0 sehingga tidak akan merubah apapun. Kalau Anda mau kasih dummy semua juga nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun dia nggak perlu. Toh dummy itu tidak merubah nilainya sama sekali karena dia nilainya 0. Jadi sebagai bantuan aja. Gitu ya. Nah, ini sudah benar, saya rasa tadi sudah saya cek. Untuk penulisan diagramnya juga sudah benar. Nah, kemudian yang saya tanyakan, ini dari kegiatan manual sama aplikasinya, yang manual sama-sama dikasih waktu libur juga, Mbak? Waktu liburnya 2 hari. Berarti ini sudah otomatis kamu hitung ya di sini ya, 2 hari-hari libur. Ini jadinya 2 bulan masuknya ya? Iya. Oke. Terus tanggalannya yang akhirnya sama dengan yang di aplikasi? Sama, ini 22. Oke, coba yang tunjukkan yang di aplikasi. Ya, aplikasi yang Microsoft Project boleh. Sama jalur kegiatan kritisnya cuma 3 ya berarti ya? Iya. Oke. Yang di aplikasi tanggal 22-nya mana? Di terakhir aja. Oke, 22 ya, sama. Terus yang di aplikasi satunya? Untuk POMGM ini tidak menampilkan tanggal, Bu, tapi dia menampilkan ininya diperinci gitu. Apanya? Di tabel akurasinya itu dijelaskan. Kalau di Microsoft Project itu kan tabel akurasinya tidak ada, tapi ada tanggalnya. Untuk di POMGM tidak ada tanggalnya, tapi ada akurasinya. Di QM ada akurasinya, ini sama dengan yang kalau hitung manual? Sama, Bu. Terus kalau di bawahnya itu apa? Yang ada tabel, nah itu. Nah, ini tanggal ini. Ini bukan yang bawah tadi. Jaringan. Bukan yang bawah itu yang biru-biru tadi. Tabel yang biru-biru. Ini dari Microsoft Project. Oh, nggak ada tanggalnya yang itu, yang di QM? Yang di QM nggak ada, Bu. Ini hanya ini kan 1, 2. Apa? Ini dan ini. Lalu itu outputnya? Iya. Kalau ini diagramnya ini dia nggak menunjukkan dummy-nya juga ya? Ini note-nya ini kegiatan apa note-nya ini adalah awalan dan akhiran? Ini juga harus perlu dicek. Tapi itu dilihat kayaknya ada anak garis yang warnanya hitam itu ya? Iya, ini itu yang nggak kritis, yang punya kritis. Kalau dia itu nggak pakai dummy, tapi dimasukin ke sini gitu, Bu. Ini kan panahnya itu kayak dari sini banget gitu. Oke, coba. Masa nggak ada jadwalnya? Nggak ada ya, memang ya? Nggak ada, di mana? Nggak ada, Bu. Itu kalender itu apa? Kalau Gantt-nya itu? Sama kayak yang di Microsoft. Iya, kan kalau Microsoft kan dia pakainya tanggal. Kalau Gantt-nya. Kalau di sini? Bawahin. Kalau di POMGM itu yang Gantt-nya tadi apa? Dia sumbunya itu pakai jadwal atau pakai angka? Coba saya mau lihat Gantt-nya. Sebentar, Bu, tadi keluar. Ini, Bu. Ini kan akurasi, Gantt-nya. Nah, itu yang bawah itu time itu tanggal apa bukan? Sepertinya bukan, Bu. Soalnya ini sampai 58. Oke, itu nggak bisa dirubah jadi tanggal nggak bisa ya? Default Nggak bisa.
Tapi itu kok ada kalender ya? Mungkin nanti coba di kotak-atik. Sepertinya harusnya bisa sih, Mbak. Coba aja ya nanti di kotak-atik sampai sini nggak apa-apa, is okay. Ini sudah bagus karena sudah membandingkan dua aplikasi juga. Nah, teman-teman kita lihat yang kita kerjain itu lebih cenderung mirip sama kayak yang QM ya. Karena di situ ada akurasi waktunya persis, diagram jaringannya juga ada, tapi ini juga perlu dicek nih diagram jaringannya karena ada dua versi. Kalau kita kan pakainya kegiatannya itu di anak panah. Nah, kadang-kadang ada beberapa referensi yang menggunakan kegiatannya itu justru di note-nya gitu. Nah, itu nanti kan bisa cara membacanya beda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Terus di situ juga ada jancatnya, tetapi dia nggak pakai schedule. Sebenarnya kalau dia udah ada schedule di jancatnya nggak masalah, berarti kan jadwalnya udah kelihatan di schedule jancatnya itu. Karena sama aja kan membaca pakai tabel atau membaca pakai diagram ini kan bisa. Ini kan tinggal kelihatan dari anak kegiatan A tuh sampai tanggal berapa, bawahnya kan kalau ada tanggalnya kan enak gitu bacanya. Terus yang nggak diwarnai itu berarti yang nggak kritis ya Mbak ya? Yang warna-warna beda itu nggak kritis. Oke, mungkin itu dari kelompok 4. Terima kasih. Nanti ditambahkan sedikit. Daftar pustakanya sudah ya? Kesimpulan dan saran sudah? Sarannya belum ada, Bu. Ya, ditambahkan nanti kesimpulan dan saran. Itu aja. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah ada 2 kelompok ya. Silakan, ada lagi yang mau mencoba untuk maju? Masih ada 2 kelompok lagi, saya target hari ini 4 kelompok. Siapa?